Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel iStar. Pada pembahasan terakhir mengenai asynchronous operator, kita menggunakan sintak yang namanya promise all ya. Mencetak semua promise dalam satu kali dalam array. Nah, sekarang ini kita membahas async await syntax. Seperti yang sudah kita ketahui, pada JavaScript callback dan promise merupakan teknik yang digunakan selama kita berurusan dengan proses asinkronus. Namun penulisan kode akan sedikit berbeda dengan proses sinkronus. Contohnya kita mendapatkan nilai copy dari sebuah asinkronus. Ya, kayak kemarin kita bikin, terus nanti kita bikin promise-nya, ya, kita contohkan misalnya nanti ada then gitu kan. Dimana then itu kan mengembalikan nilai dari resolve-nya atau reject-nya gitu ya. Kalau reject berarti kan kita pakai catch ya. Namun semenjak ES8 ya, ECMAScript 2017, kita dapat menulis asynchronous process itu layaknya synchronous process dengan jadi menuliskan asynchronous process itu seperti synchronous process dengan bantuan keyword async dan await. Jadi seolah-olah nulis asynchronous tapi dalam bentuk synchronous process. Fitur async atau await sebenarnya hanya sintaks aja nih ya, hanya sintaks Sager aja nih ya. Itu berarti secara fungsionalitas bukan merupakan suatu fitur baru dalam JavaScript. Namun, gaya penulisan baru yang dikembangkan dari kombinasi penggunaan promise dan generator ini yang bikin dia itu kayak baru gitu. Sehingga async atau await ini tidak dapat digunakan jika tidak ada promise. Jadi dia digunakan kalau ada promise ya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Ya, coba kita contohkan di sini kita bikin const get copy. Sini kita return new promise di sini ada resolve sama reject ya. Ini resolve reject bukan dari nama ya, tapi dari urutan. Kalau misal parameter awal berarti resolve, parameter kedua berarti reject ya. Ingat ya teman-teman ya. Terus sini kita kasih const sama dengan 100. Terus kita set timeout. Di sini set timeoutnya detiknya. Sini kasih if else. If else jika biji lebih besar sama dengan 10, maka resolve-nya dia kopinya didapatkan. Kalau misalnya dia di reject ya, biji kopinya habis itu ya, get copy ya. Lalu si get copy ini kita masukin ke promise, kan bisa gitu ya. Jadi kalau masukin promise gimana kemarin? Misalnya di sini kita bikin function ya, function buat copy. Kita bikin function buat copy. Dia kan sudah
sudah dibuat pakai promise ya, get copy itu kan ada promise-nya tuh ya. Nah, ini tinggal panggil aja get copy. Nah, di sini panggil. Nah, di sini tinggal kasih den-nya kan. Dan artinya kan dia dijalankan ya untuk mengambil nilai tadi tuh, nilai resolve-nya ya kan. Kalau di sini misal saya kasih copy, ini sebenarnya resolve ya. Kan nama terserah ya, mau apa aja ya kan parameter namanya ya kan. Yang penting parameter pertama gitu kan. P, kita ambil nilainya ya. Gitu ya. Buat copy. Nah gitu ya. Kita bikin ya variable get copy ya. Kita bikin get copy di sini ada promise-nya ya. Get copy, fungsi get copy-nya ini. Bukan variable, sorry, fungsi get copy-nya ini dengan promise-nya ya. Lalu dimasukkan ke suatu make copy ya, di make copy fungsi lagi ya, dimana dia nanti dibikin, dicetak ininya hasil promise-nya ya, resolve-nya, masuknya parameter copy di situ kan. Nanti kalau kita jalanin kopinya didapat. Oke ya, itu kalau kita menulis biasa dalam bentuk promise. Tetapi di ES8 itu kita bisa ganti dengan async dan await. Ya kan? Kita bisa ganti dengan async dan await di function buat copy ini. Jadi kita bisa di sini tuh kita tambahin async kayak gini ya. Function bla bla ya kan, wait. Jadi si get copy-nya kita hapus aja dulu. Ini const copy await get copy. Baru di console log ya. Console log. Terus nanti tampilkan nilai kopinya. Ini bisa ditulis seperti ini ya teman-teman ya. Ini sama kayak nulis seperti tadi. Keyword async digunakan untuk memberitahu JavaScript untuk menjalankan fungsi buat copy secara asinkronus. Lalu keyword await digunakan untuk menghentikan proses pembacaan kode selanjutnya sampai fungsi si get copy mengembalikan nilai promise solve. Gitu sama tadi ya. Coba kita jalankan. Tadi ya. Ya, sama ya keluarnya ya Pak. Terima kasih. Perlu jadi catatan nih bahwa await hanya akan mengembalikan nilai ya yang sifatnya itu dia resolve dari promise. Kalau reject dia gimana? Nah, itu permasalahannya. Kembali pada prinsip synchronized code, kita dapat menangani sebuah error atau tolakan dengan menggunakan try catch kan. Ya, udah belajar teman-teman ya penanganan exception. Jadi kita menggunakan async atau await biasanya ketika mendapatkan resolve value dari sebuah promise, kita gunakan aja di situ blok try catch kan. Ya.
Jadi begini ya teman-teman ya. Kita tambah try kayak gini. Lalu kita masukkan tuh ke tray yang gini kan. Kalau ingat teman-teman ya, untuk mengecek nanti kalau ada error di sini, kalau misalnya ada kegagalan eh, dalam promise ya, rejected ya, kalau sifatnya nanti rejected. Nah, terus otomatis kalau kayak gini kita harus pakai catch kan. Misalnya sini rejected reason, rejected aja lah, rejected, rejected itu terserah aja lah, terserah aja itu. Ini jadi kurang. Ini harus di sini ya teman. Benar ya, tutupnya yang kurang sini. Gitu ya teman-teman ya. Baru di sini kita cetak aja nanti rejectnya console rejected kayak gini kan. Ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, kalau misalnya dia nanti ada error gitu lah ya. Misalnya supaya kita jadi reject ya. Di 98 ya. Biji kopinya habis. Nah, dia ke handle kan. Ke handle ya. Rejectednya di await. Ya, begini caranya. Begitu teman-teman ya. Terima kasih.